think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal bahas salah satu film horor terbaru yang konsepnya cukup unik tapi juga brutal banget. Judulnya Screamboat tahun 2025. Film ini mengambil inspirasi dari kartun klasik Steamboat Willie, tapi diubah jadi versi yang lebih dark dan sadis. Bayangin aja, karakter tikus lucu yang biasanya kita kenal dari masa kecil, di sini malah berubah jadi makhluk pembunuh dan haus darah. Ceritanya sendiri akan berfokus ke seorang gadis bernama Selena yang gak sengaja naik kapal itu buat kabur dari masalahnya di kota. Tapi tanpa dia tahu kapal itu ternyata nyimpen kutukan dari masa lalu. Dan di sanalah mimpi buruknya dimulai. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film kita langsung dibawa ke sebuah pelabuhan di New York. Di sana ada dua pekerja bernama Neil dan Dominic yang lagi sibuk memperbaiki kapal tua bernama Mortimer. Kapal peninggalan dari tahun 1920-an. Neil terlihat berusaha membuka panel logam di bagian lambung kapal. Niatnya sih biar bisa dijual buat nambah uang. Tapi begitu panel itu berhasil dibuka, tiba-tiba dalam kondisi syok, Dominic melihat sekilas seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam kapal. Tidak lama kemudian muncul sosok bayangan misterius. Tidak lama kemudian terdengar suara siulan yang entah dari mana. Lalu tiba-tiba karena panik dia pun langsung kabur menuju ke ruang mesin. Namun entah gimana ternyata si anomali itu juga sudah ada di sana. Dan ketika kembali kabur, sialnya dia malah kepleset akibat menginjak telinga Neil yang udah terputus. Dan pas dia mendongak ke atas, lalu scene berpindah ke sisi lain kota. Terlihat seorang gadis muda bernama Selena terlihat panik, berlari menuju kapal feri Staten Island. Sementara itu, seorang petugas feri bernama Pete memperhatikannya dari kejauhan. Selena yang masih panik langsung menjelaskan situasinya kepada Pete, petugas feri yang tadi melihatnya. Pete berusaha menenangkannya, lalu nyuruh Selena buat bersembunyi di bawah dek kapal. Dia bilang akan mencoba menghadang orang yang sedang mengejarnya. Gak lama kemudian muncul sekelompok anak muda yang datang dengan gaya kayak habis dari pesta. Mereka dipimpin oleh seorang gadis bernama Cindy yang kelihatan jelas sedang mencari Selena. Di sana Pete pura-pura nggak tahu apa-apa, lalu kasih petunjuk palsu supaya mereka pergi ke arah lain. Tanpa banyak mikir, geng Cindy pun langsung pergi mengikuti arah yang ditunjuk oleh Pete. Tidak lama setelah itu kapal feri mulai berlayar meninggalkan pelabuhan. Di ruang kemudi, kapten yang bernama Bill menerima peringatan dari radio tentang adanya kabut tebal yang menutupi perairan malam itu. Dia disarankan buat menunda keberangkatan. Tapi karena sudah lelah dan pengen cepat selesai, Kapten Bill tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Sementara itu di dalam kapal ada seorang perawat bernama Amber. Dia memperhatikan seorang pria bernama Barry yang duduk di pojokan dan terlihat sedang tidur dengan ekspresi yang aneh. Begitu Amber coba membangunkannya, tiba-tiba Barry ngomong sesuatu tentang kutukan yang ada di kapal tua ini. Amber yang kebingungan cuma bisa kasih Barry minuman, berharap itu bisa sedikit menenangkannya. Sementara itu Selena masih bersembunyi di bawah dek bersama Pete.
Di sana suasananya mulai tenang, dan mereka pun ngobrol sedikit tentang kehidupan masing-masing. Pete curhat soal mimpinya yang belum tercapai, di mana dia pengen ngerasa punya arti dalam hidupnya. Sedangkan Selena cerita kalau dia punya kebiasaan menulis mimpi-mimpinya di buku catatan. Tapi anehnya dia nggak pernah bisa nyelesain satupun dari catatan itu. Di sisi lain kapal ada seorang pemuda yang berdandan seperti patung Liberty, lengkap dengan jubah dan mahkotanya. Tapi tiba-tiba aja dia dengar suara siulan aneh yang datang entah dari mana. Dia berhenti dan sempat ngelihat sekeliling, tapi nggak ada siapa-siapa. Dan pas dia berbalik, topeng yang dia pakai jatuh ke lantai. Dan dalam sekejap makhluk itu langsung menerkamnya. Tak lama setelah itu Selena pergi ke toilet. Di sana muncul Amber sambil membawa buku catatan milik Selena yang tadi jatuh di lantai. Selena terlihat senang dan berterima kasih. Tapi setelah Amber pergi, dia hanya menatap buku itu kosong lalu melemparkannya ke tempat sampah. Yang menandakan kalau dia ini sebenarnya udah muak dengan hidupnya di kota New York. Dan tanpa dia sadari, di bilik sebelah tikus raksasa itu sedang melahap korban terbarunya. Sementara itu di dek kapal seorang polisi sedang berpatroli di tengah kabut yang tebal. Tiba-tiba dia mendengar suara tertawa yang aneh. Mirip karakter kartun klasik. Karena penasaran dia pun naik untuk memeriksanya. Tapi begitu sampai, polisi itu menatap ke depan dan melihat ada tikus raksasa berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya menyeramkan, tubuhnya besar dan gerakannya sangat cepat. Polisi itu pun langsung berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Teriakan itu hanya terdengar oleh Selena. Dan tanpa pikir panjang dia pun langsung berlari menuju ke sumber suara. Sesampainya di buritan kapal, Selena melihat tikus raksasa itu. Tapi kali ini tampilannya aneh. Makhluk itu mengenakan celana dan tali penggantung. Mirip karakter Mickey Mouse klasik dari tahun 1920-an. Tapi aneh, tikus itu tidak menyerangnya. Makhluk itu malah menatap Selena dengan pandangan kagum, seolah jatuh cinta pada pandangan pertama. Bahkan dia sempat menawarkan tubuh polisi itu sebagai hadiah kepada Selena. Selena yang jijik pun langsung kabur dan lari sekencang mungkin. Dia langsung menemui Pete dan Amber, lalu menceritakan kalau ada tikus raksasa psikopat di kapal ini. Awalnya mereka nggak percaya, sampai akhirnya polisi Diaz muncul dan menyuruh Amber menjaga Selena. Sementara dia sendiri akan pergi untuk menyelidiki. Di ruang kemudi, Kapten Bill mulai panik karena kabut di sekitar kapal semakin tebal. Kapten Bill mencoba menggunakan radio untuk meminta bantuan, tapi tiba-tiba matanya tertuju pada dinding yang penuh dengan foto-foto aneh dari masa lalu. Sebelum sempat melakukan apapun, tiba-tiba tikus raksasa itu muncul di belakangnya. Sekarang tikus itu duduk di kursi kemudi, memegang setir kapal layaknya seorang nahkoda. Dia bersiul sambil menyanyikan lagu kartun klasik yang seharusnya lucu, tapi kali ini terdengar seperti melodi kematian. Beberapa saat kemudian, Tommy, wakil kapten kapal, masuk ke ruang kendali. Begitu melihat kepala Kapten Bill sudah terpenggal di lantai, dia pun langsung syok bukan main. Namun Tommy cepat sadar bahwa dia harus tetap memimpin. Dia menunjuk Pete sebagai asistennya dan menyuruh polisi Diaz untuk menjaga para penumpang agar tetap tenang. Mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun tentang kematian Kapten Bill, agar tidak menimbulkan kepanikan. Sementara itu di atas dek kapal, dua teman Cindy sedang asik merekam video tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba tikus raksasa itu kembali muncul. Kali ini dia mengendarai forklift dan langsung menabrak dua orang itu dengan kecepatan penuh. Sekarang dia sadar semua yang dikatakan Selena ternyata benar. Pete dan Amber berusaha menenangkan keadaan sambil membawa semua penumpang turun ke dek bawah kapal. Tapi pas mereka sampai di sana, ternyata pintunya terkunci rapat.
stuck or something. I don't know. Hey! Somebody locked the door. We're locked in. The captain's dead. Salah satu kru yang ketakutan akhirnya ngomong tanpa sengaja soal kematian Kapten Bill. Seketika suasana pun langsung kacau. Semua penumpang mulai ketakutan. Banyak yang ngira kalau ini serangan teroris atau pembajakan kapal. Polisi Diaz mencoba menenangkan mereka, tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, This ass overboard. Now who's with? lalu kemudian tikus itu menarik selang air besar dan menyemprotkan air ke seluruh lantai. Di detik berikutnya dia melemparkan selang itu ke panel listrik, dan aliran listrik tentu aja langsung menyambar air, yang membuat tegangan ratusan volt mengalir ke tubuh para penumpang. Seketika suasana berubah menjadi neraka. Teriakan, percikan api, dan tubuh yang kejang di mana-mana. Already dead! Hanya beberapa orang yang berhasil selamat, yaitu Amber, Pete, dan Selena. Setelah berlari cukup jauh, mereka menemukan Cindy yang pingsan di salah satu bangku. Setelah semua agak tenang, mereka pun akhirnya sepakat. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menuju ke ruang kemudi. Beruntung ada seorang penumpang bernama Moses yang datang tepat waktu dan menarik Matteo pergi, menyelamatkannya sebelum tikus itu sempat menemukannya. Sementara itu di bagian lain kapal, Jamie, seorang gadis muda yang belum tahu sama sekali tentang pembantaian tadi, terlihat bersama seorang polisi. Dia bilang kalau ada lampu aneh yang harus dicek. Polisi itu pun curiga, makanya dia bawa senjata buat jaga-jaga. Pas mereka sampai, ternyata semuanya aman-aman aja. Tapi ternyata niat Jamie bukan buat ngecek lampu. Dia cuma pengen ngegodain si polisi buat adu mekanik. Tapi sayangnya momen itu berubah jadi mimpi buruk. Jamie yang panik mencoba kabur, tapi tikus itu lebih cepat. Selena, Pete, Amber, Cindy, dan beberapa orang lain akhirnya berhasil berkumpul kembali. Mereka langsung menuju ke ruangan kapten, tempat Tommy lagi sibuk mencoba memperbaiki radio supaya bisa meminta bantuan. Tapi suasana tiba-tiba berubah. Sementara itu di sisi lain kapal, Cindy masih berjalan sendirian. Dia agak mabuk karena sebelumnya sempat ngerayain ulang tahunnya di kapal itu. Meski begitu dia terus jalan sambil sempoyongan, tanpa sadar kalau dari belakang. Dan akhirnya Cindy sampai ke dek luar kapal. Lalu tiba-tiba ponselnya mendapatkan sinyal. Tapi belum sempat dia lega, muncul foto baru di ponselnya yang dikirim dari temannya sendiri. Lalu tiba-tiba sementara itu Pete, Selena, Amber, dan yang lain akhirnya sampai di ruang kontrol kapal. Begitu masuk mereka pun kaget karena Tommy sudah tewas. Pada langit-langit ruangan mereka juga menemukan sebuah tulisan dengan darah yang kalau diartikan, teriakan adalah keinginan hatimu. Radio di ruang kontrol akhirnya rusak total. Gak ada sinyal dan gak ada buat cara ngehubungin daratan. Mereka semua pun kembali dibuat panik karena sadar sekarang benar-benar sudah terjebak di tengah lautan. Lalu tiba-tiba, tapi beruntung ternyata itu cuma Barry, seorang kakek tua yang selama ini ternyata bersembunyi di kabin kapten. Setelah mereka tenang, Barry mulai cerita sesuatu yang mengejutkan. Dia bilang tikus yang meneror mereka punya nama, yaitu Steamboat Willie. Menurut Barry, dulu di tahun 1950-an, dia pernah bekerja di pelabuhan New York. Waktu itu dia dengar kabar tentang seorang kapten misterius bernama Walt. Barry lanjut menceritakan kisah kelam di balik semua ini.
Dulu tikus itu dimasukkan ke dalam kapal feri bernama Mortimer dan diberi nama Willy. Awalnya Walt merasa kasihan sama si Willy. Dia bahkan merawatnya seperti teman sendiri. Mereka sering berlayar bareng, seolah nggak ada yang aneh sama sekali. Tapi semuanya berubah waktu badai besar datang. Kapal itu dihantam oleh ombak, dan Walt meninggal di laut. Sejak saat itu Willy bersembunyi di bawah dek kapal, hidup sendirian selama puluhan tahun. Sampai akhirnya sekarang dia sudah terbebas. Dengan penuh amarah dia akan memburu siapapun yang berani naik ke kapalnya. Dan sekarang semua orang di kapal dalam bahaya besar. Mendengar itu, Pete dan kelompoknya langsung berencana pergi ke ruang mesin, karena di sana ada suar yang bisa dipakai untuk meminta bantuan. Sebelum berangkat, Pete sempat ngasih Selena sepasang sepatu pelindung, biar dia nggak kesetrum kalau sesuatu terjadi di ruang mesin nanti. Don't die down there. Pete kemudian berangkat bareng Moses dan Matteo, sementara Amber dan Selena pergi lewat jalur yang lain. Di tengah perjalanan, Pete dan Moses bertemu dengan Dominic, kru kapal yang kita lihat di awal film tadi. Ternyata dia masih hidup. Dominic memperingatkan mereka, katanya sistem pipa kapal sudah rusak parah. Kalau nggak segera diperbaiki, mesin kapal bisa meledak kapan saja. Pete dan Moses akhirnya setuju buat memperbaiki sistem pipa tersebut. Sementara Matteo disuruh tetap di tempat yang aman. Tapi begitu mereka masuk ke ruang pipa kapal, suasananya langsung terasa aneh. Tanpa diduga, Dominic malah menyerang Moses pakai kunci besar. Ternyata selama ini Dominic bekerja untuk psikopat Willy. Dia pakai helm logam berbentuk telinga tikus, dan dengan suara pelan dia bilang kalau Willy ingin menguasai kapal ini sepenuhnya. Dan juga dia bilang Willy lagi mencari seseorang yang hilang di laut. Tapi untuk identitas orang yang dia cari, itu masih menjadi misteri. Sementara itu di atas dek kapal, Amber dan Selena berjalan pelan menyusuri lorong yang gelap. Tapi tiba-tiba Amber menginjak paku tajam. Ketika dia hampir teriak kesakitan, Selena cepat-cepat menutup mulutnya supaya suara mereka nggak terdengar. Sambil menahan sakit, Amber menunjuk ke arah sebuah kotak darurat. Di dalamnya ada alat suar, satu-satunya harapan buat minta pertolongan. Selena pun langsung lari ke arah kotak tersebut. Tapi baru aja sampai, dia mendengar ada suara aneh dari samping. Dan ketika menoleh, ternyata Willy sang psikopat tikus sudah ada di sana. Yang bikin lebih merinding, dia membawa seikat bunga, tapi bukan bunga biasa, melainkan bunga yang terbuat dari telinga manusia. Selena langsung menjerit ketakutan. Saat Willy menoleh ke arahnya, Amber nekat menyerang dia dari belakang, menusukkan obeng tepat ke mata kiri Willy. Tikus itu pun langsung ngamuk dan menyerang balik. Selena refleks ngambil batang besi dan membanting Willy dengan sekuat tenaga. Mereka hampir aja berhasil kabur. Tapi pas Selena buka kotak darurat itu, ternyata isinya kosong. Dan diketahui ternyata si Dominic sudah lebih dulu mengambil alat suar itu. Dominic yang masih hidup menjelaskan seluruh rencananya ke Pete, lalu mengangkat kunci Inggris besar buat memukulnya. Tapi belum sempat menyerang, Willy muncul dengan mata terluka. Dengan penuh amarah dia mencabut obeng dari matanya, lalu melompat dan menggigit leher Dominic sampai tewas. Pete pun gak mau buang waktu. Dia langsung mengambil pistol suar itu dan langsung lari menyelamatkan diri. Sementara itu Moses memilih untuk tinggal, karena dia udah mutusin kalau semuanya harus berakhir pada malam ini. Pete dan Matteo berhasil kabur tepat waktu. Promise. Guys, okay? Sementara Selena dan Amber yang bersembunyi di dek atas melihat semuanya meledak dan air laut mulai masuk ke kapal. Mereka berempat bekerja sama bikin jalan keluar sempit. Pete mengangkat Matteo keluar duluan. Tapi tiba-tiba dari balik asap, Willy kembali muncul. Dia menggigit kaki Pete dengan brutal. Pete dengan sisa tenaganya mendorong Matteo ke tempat yang aman dan memilih bertarung melawan Willy sendirian. Pertarungan terakhir pun terjadi di bawah air. Hingga akhirnya Pete mengorbankan diri. Sementara Selena dan Amber berhasil kabur dari sana.
Tapi meski mereka selamat, Amber masih takut. Karena dia yakin Willy ini belum benar-benar mati. Beberapa waktu kemudian, Mateo menunjukkan foto lama yang dia dapat dari Barry. Foto itu memperlihatkan Walt Disney, Willy, dan seekor tikus yang lain. Dan disitulah akhirnya terungkap. Sosok tikus yang lain itulah yang selama ini dicari oleh si Willy. Dia merupakan teman lamanya yang hilang di laut saat badai besar dulu. Selena pun punya ide yang gila. Dia pergi ke kabin lama dan menemukan gaun putih polkadot, mirip seperti yang dipakai oleh karakter Minnie Mouse. Dia pun memakainya dan menyamar jadi sahabat lamanya Willy, buat memancing tikus itu keluar. Sementara itu, Amber dan Mateo sudah sampai di dek luar. Mereka melihat kapal lain melintas dan langsung melambai untuk meminta tolong. Akhirnya kapal itu pun melihat mereka dan bantuan pun datang. Tapi sebelum sempat bernapas lega, dan dari balik asap Willy kembali muncul. Kini dia bawa parang yang besar. Dan pertarungan pun tidak bisa dielakkan. Dan ketika Willy hendak menghabisi Amber, tiba-tiba Willy menoleh dan di sana dia melihat Selena yang sudah berpakaian seperti temannya yang dulu menghilang, lengkap dengan telinga tikus di kepala. Di sana Willy terlihat terkagum-kagum. Dia mendekat dengan pelan seperti mengenali wajah tersebut. Dan Selena juga menunggu sampai Willy sudah cukup dekat. Lalu dia mengayunkan palu besar. Tapi Willy berhasil menghindar. Selena buru-buru lari menolong Amber, sementara Mateo terpisah di sisi lain kapal. Dalam kekacauan itu, Willy mendorong Mateo ke laut. Selena mengejar tapi dia terpeleset dan bergantung di tepian kapal. Willy pun mendekat memegang batang besi dan siap mendorongnya jatuh ke laut. Tapi di sini dia ragu. Ketika melihat wajah Selena, Willy seperti kembali teringat pada teman lamanya. Dan anehnya dia malah menarik Selena ke atas dan memberikan bunga sungguhan. Bukan lagi bunga dari telinga manusia. Namun momen itu hancur karena Amber terbangun dan berteriak. Willy menoleh dan saat itu juga Selena mencocolkan gunting ke kepala Willy. Dan akhirnya dia pun jatuh ke laut. Selena cepat-cepat mencari Mateo. Dan untungnya Mateo masih hidup. Beberapa jam kemudian kapal penyelamat akhirnya datang. Semua orang yang masih selamat langsung dievakuasi. Di antara kerumunan itu, ayah Mateo langsung memeluk putranya. Dia sangat bersyukur dan berterima kasih pada Selena serta Amber yang sudah menyelamatkan Mateo. Sebelum mereka berpisah, Mateo mengembalikan buku catatan kecil yang ternyata milik Selena. Setelah semua yang dia lewati malam itu, dia sadar satu hal yang penting, yaitu jangan pernah menyerah pada mimpi sendiri. Dan dia memutuskan untuk tetap tinggal di kota New York dan kembali mengejar impiannya, serta meninggalkan semua mimpi buruk di lautan tersebut. Tapi, di tengah puing-puing yang mengambang terlihat si Willy ternyata masih hidup. Dan lebih parahnya lagi, di sana Willy tidak sendirian, karena muncul seekor tikus yang lain. Dan kemungkinan itu adalah teman lamanya si Willy, yaitu si Minnie, yang selama ini sudah menghilang. Pada post-credit scene, tepatnya di pusat komando daratan, Mike, salah satu teknisi kapal, sedang bekerja saat radio menangkap sinyal yang samar. Dia mendengar seperti suara Pete yang meminta tolong. Mike pun menjawab panggilan Pete dan bersiap untuk berangkat menyelamatkannya. Namun pertanyaannya, apakah dia akan datang tepat waktu? Atau semuanya sudah terlambat? Lalu film ditutup dengan suara ketawa dari si tikus kopet. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentikuskan. Makin sini makin banyak film yang merusak masa kecil kita. Gak Winnie the Pooh, Mickey Mouse lah, Piglet, dan ada Popeye juga. Intinya di sini tetap saya cuma mau nungguin Upin Ipin versi psikopat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.